dengan bagus ya. Sudah, Pi. Oke. Ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang menutupi dosa. Suatu hal yang dilarang dalam kehendak Tuhan bagi kita jangan menutupi dosa. Oke, kita lihat ini ya. Salah seorang yang banyak atau yang melakukan menutupi dosa secara besar adalah Raja Daud. Coba kita baca ya dari 2 Samuel ini ya. Ayat yang pertama, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Ammon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Jadi semuanya kerja, semuanya bertempur, berperang, melawan musuh. Daudnya sendiri tinggal di rumah, nganggur, dan itu menjadi sumber godaan. Ayat yang kedua, sekali peristiwa pada waktu petang, waktu Daud bangun dari tempat pembaringan lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Jadi Desi, yang goda ini Daud goda Batseba atau Batseba goda Daud? Batseba yang goda Daud. Mandi kok nggak ditutup pintunya ya? Ya, Sampai sampai ketahuan sama tetangganya ya. ya. Ayat ketiga. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang itu berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri orang Uria, orang Het itu. Jadi dia mulai tergoda ini. Daud mulai tergoda, suruh orang tanya-tanya, siapa itu? Tetangganya itu siapa? Ya ini namanya Batseba. Istrinya Uria. Jadi sudah punya suami dia ini. Nah ini karena godaan yang Daud menganggap ini kan hak saya. Memang pada waktu itu di masa itu hak daripada raja atau pembesar lewat atau lihat seorang cewek lewat menginginkan cewek itu, ambil aja cewek itu. Kalau cewek itu masih single, keluarganya dikasih banyak hadiah. Tapi kalau cewek itu sudah punya suami, suaminya harus dibunuh dulu supaya bisa diambil istri itu atau cewek itu sebagai istrinya. Dan Daud menganggap itu hak dia. Hak dia sebagai raja. Pembesar-pembesar saya aja, gubernur saya aja punya hak seperti itu, kenapa saya enggak? Dan ini kita lihat di dalam beberapa kali ya dalam perjanjian lama ya, bagaimana Abraham berapa kali dia berbohong supaya dia tidak dibunuh karena istrinya cantik. Berapa kali Dua, dua, siswa-siswa? dua Dua kali. kali ya, dua kali ya dia bohong karena kebiasaan atau hak penggede pada zaman itu, lihat cewek cakep, pingin punya suami, suaminya harus dibunuh dulu. Jadi karena ketakutan Abraham harus bohong. Ini bukan istri saya ini saudara saya. Memang masih ada hubungan saudara. Tapi dia melakukan itu supaya tidak dibunuh oleh Raja Firaun. Dan ditiru sama siapa? Ditiru oleh anaknya. Siapa anaknya yang melakukan itu juga? Ayo siswa-siswa. Ayo pengetahuan Alkitab Anda gimana? Siapa? Kok diem aja? Ishak, Ishak. Istrinya namanya siapa? Ribka, Rebecca, ya. Rebecca. Yang cantik Ribka. juga. Supaya tidak Ishak itu dibunuh, dia ngaku saudara. Memang masih ada hubungan, walaupun jauh, hubungan saudara, tapi lebih sebagai istri. Supaya kalau diambil, dia tidak dibunuh, Ishaknya tidak dibunuh. Nah ini budaya seperti itu berlaku juga masih pada zamannya Raja Daud. Dan Daud pikir saya punya hak seperti itu. Saya lihat tetangga saya ini cantik, mau saya ambil sebagai suami, sebagai istri, maka suaminya harus dibunuh dulu. Ayat 4.
Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Ini kenapa dia punya hak, merasa punya hak mengambil istri orang? Ya karena dia raja. Perempuan itu datang kepadanya lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Apa artinya itu baru membersihkan diri dari kenajisannya? Baru apa? Baru selesai datang bulan. Ya baru menstruasi ya. Jadi mestinya hubungan seks waktu menstruasi mestinya nggak hamil ya. Mestinya kan nggak hamil. Tapi kita lihat ayat berikutnya. Lalu mengandunglah perempuan itu. Nah loh. Baru menstruasi kok sudah bisa hamil ini. Dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian. Aku mengandung. Wah. Batseba kok mengandung ini. Hubungan seks sekali aja sama Daud kok sudah mengandung. Malunya. Nanti Raja Daud kan ketahuan semua orang ini. Bukan raja yang hebat lagi. Raja yang memanfaatkan ini. Tetangganya lagi, suaminya lagi di medan perang, istrinya dimanfaatkan. Diambil aja. Bahkan dibikin hamil. Jadi malu-maluin ya. Cara menutupinya gimana? Nah ini. Dia mulai menggunakan cara-cara yang jahat untuk menutupi dosanya itu. Lalu Daud menyuruh Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, ini Yoab tentunya jenderalnya ya. Suruhlah orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Yoab mungkin pikir-pikir ini apa ya? Kenapa kok lagi di medan perang tiba-tiba Uria dipanggil sama raja ya? Yoab belum tahu ini. Ayat 7. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Ini tentunya hanya pertanyaan pura-pura aja ya. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ya kalau Uria pulang ke rumah, ya rumahnya kan cuma tetangga ya. Kalau Uria pulang ke rumah, sudah beberapa bulan perang, tentunya ketemu istrinya yang cantik itu tentunya hubungan seks ya. Udah beres. Nanti anaknya itu kalau lahir itu anaknya Uria waktu Uria dipanggil pulang cuti itu. Tapi sudah lihat ini. Uria ternyata orang yang lurus ya. Berintegritas ya. Ketika Uria keluar dari istana maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Dikasih hadiah supaya apa? Supaya berat. Bawaannya berat begitu. Wah, pulang ke rumah ini, taruh barangnya, hadiah-hadiah raja ini, taruh barang-barangnya ke rumah. Tapi ayat 9 nih, integritasnya Uria itu ya. Tapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Ternyata Uria orangnya hebat. Teman-temannya lagi perang, masa saya pulang ke rumah tidur sama istri? Kan nggak fair itu. Jadi dia tidur sama hamba-hambanya, pegawai-pegawai istana dari Daud. Ayat 10. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Wah, Daud tambah panik lagi ya. Gimana ini? Akalnya untuk menutupi dosanya kok tidak berhasil ini. Lalu berkata Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Nah, kita lihat kata-kata berintegritas daripada Uria ini. Tapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yahuda diam dalam pondok. Ya tuanku Yoab, hamba-hamba tuanku sedang sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumah untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu aku takkan melakukan hal itu. Ini integritasnya ya. Masa tuanku Yoab, tentara-tentaranya, teman-temanku semuanya tinggal di padang-padang belantara, lagi berperang, masa aku tidur di rumah, makan, minum, tidur sama istriku? Nggak bisa itu, tidak boleh. Aku tidak akan melakukan hal itu. Ini menunjukkan integritasnya, lurusnya daripada Uria ini. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Oke. Tinggal 1 hari lagi, kasih cuti 1 hari lagi ya. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, ini usahanya Daud lagi untuk menutupi dosanya.
Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuanya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Jadi walaupun sudah dibikin mabuk oleh Daud, pikirnya kalau orang mabuk kan kurang sadar ya. Ya udah, rumahnya di mana? Rumahnya di sebelah. Ya udah, jalan aja ke rumahnya. Tapi ternyata walaupun dibikin mabuk seperti itu, sudah pesta, sudah dikasih makan minum, Uria tetap orang berintegritas, nggak mau pulang. Nah, cara ketiga dari Daud untuk menutupi dosanya, ayat 14. Pagi harinya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Jahat gak Daud ini? Jahat sekali ya. Untuk menutupi dosa perzinahannya, dia kasih hukuman mati kepada Uria itu. Letakkan dia tempat yang perang paling hebat dengan musuh. Kemudian tinggalin dia, biar dia sendirian dikeroyok rame-rame sama musuh. Pasti akan mati dia. Ini perintah daripada raja kepada Yoab, jenderalnya, untuk menghukum mati si Uria ini. Karena Daud menganggap saya punya hak untuk ambil istrinya yang cantik. Untuk itu suaminya harus saya bunuh dulu. Tapi ini usaha Daud untuk menutupi dosanya yang besar sekali ya. Nah, Yoab dapat surat seperti yang bawa suratnya siapa? Yang bawa suratnya Uria sendiri. Dia tidak sadar karena dia berintegritas, dia tidak mau intip-intip, buka-buka amplop. Ini raja perintahkan saya bawa surat ini, isinya apa ya? Pengen tahu ya? Enggak, dia berintegritas, saya tidak akan buka. Jadi dia tidak tahu bahwa dia bawa atau dia pegang surat untuk hukuman mati bagi dia sendiri. Yoab terima surat itu. Ayat 16, pada waktu Yoab mengepung kota Raba, yang menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Taruh paling depan, di mana musuh itu ganas-ganas. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud. Juga Uria orang Het itu mati. Jadi cara Daud menutupi dosanya sudah tercapai ini. Dia menyebabkan Uria mati melalui tangan Yoab. Yoab tidak tahu ini dosanya apa ini, si Uria ini. Tapi saya dapat perintah untuk bikin Uria itu mati. Ya udah, Uria mati. Nah, 26. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Ini kira-kira menurut kalian Batseba itu ratap sungguh-sungguh atau air mata buaya ya? Jangan-jangan air mata buaya. Wah, saya akan jadi istri raja. Dan anak saya nanti akan jadi raja juga. Kalau saya punya anak dengan Daud ini. Jangan-jangan ini air mata buaya ini. Ayat 27. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Ya, tercapai keinginan Daud itu ya. Ambil tetangganya yang cantik yang sudah punya suami itu. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Beres nggak semuanya ini? Semuanya beres ya. Daud sudah berdosa, dosanya dosa pribadi, ditutupi dengan bunuh suaminya. Nah, kita lihat 3 cara dia untuk membunuh, untuk menutupi dosanya. Panggil pulang untuk cuti, dibikin mabuk supaya pulang ke rumah, dan suruh jenderalnya untuk meletakkan Uria di tempat yang paling ganas, selalu tinggalin biar dia mati. Ini cara Daud untuk menutupi dosanya. Tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu ya. Betul enggak? Tidak ada yang tahu. Siswa-siswa. Ada. Siapa yang tahu? Tuhan. Iya. Apa yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan.
Jadi nggak beres ya. Jangan saudara dan saya dan ajarin jemaat ya, jangan coba-coba menyembunyikan dosa. Suamimu mungkin nggak tahu, istrimu mungkin nggak tahu, anak-anakmu mungkin nggak tahu, tetangga-tetangga nggak tahu, seluruh anggota gereja nggak tahu. Tapi Tuhan tidak bisa dibohongin. Tuhan tahu. Dan kalau jahat ya jahat di mata Tuhan. Nggak beres ini semuanya. Nah, kemudian Tuhan kirim nabinya untuk menegur Raja Daud ini. Kata-katanya tajam ya. Ayat 9 itu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Jadi waktu Daud melakukan dosa besar ini, dia anggap semuanya oke, beres. Tapi itu adalah penghinaan kepada Tuhan. Dengan melakukan apa yang jahat itu penghinaan. Jadi kalau saudara dan saya berdosa, itu penghinaan kepada Tuhan. Apalagi mencoba ditutupi, itu dosanya berlipat kali ganda. Uria orang Het itu kau biarkan tewas dengan pedang supaya ditutupi dosanya ya. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri kalau kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Nah hukumannya, saudara lihat hukumannya yang mengerikan ini ya. Bagi orang yang bukan saja berdosa tapi menutupi dosanya. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Sampai kapan saudara-saudara? Sampai selamanya. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Anak cucunya Daud akan kena akibat daripada perbuatan Daud yang berdosa besar itu, membunuh dan berzina dan kemudian mencoba menutupinya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Saudara perhatikan ya, kalau kita berdosa, apalagi dosa yang gede-gede yang kita coba sembunyikan itu kita bukan hanya berdosa, kita menghina Tuhan itu. Ngeri ya. Tapi dianggap oleh Allah sendiri itu menghina aku. Kamu, engkau telah menghina aku. Dan mengambil istri Uria orang Het itu menjadi istrimu. Nah, pelanggarannya menyebabkan apa? Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Apa yang terjadi? Anak yang dikandung Batseba mati. Amnon, anaknya Daud sendiri memperkosa anaknya yang lain. Ini tentunya dari istri yang berbeda ya. Satu anaknya namanya Amnon, laki. Dua anaknya perempuan namanya Tamar yang cantik sekali. Ternyata Amnon itu memperkosa Tamar. 3. Absalom membalas dengan membunuh Amnon. Ini mulai terjadi nih, pedang tidak menyingkir dari keturunanmu. Saling bunuh ini anaknya. Absalom menyatakan diri jadi raja dan mengusir Daud dari tahtanya. Kalau saudara baca seterusnya, Absalom yang ganteng, yang cakep itu mengumpulkan banyak orang, berhasil menyingkirkan Daud apanya sendiri. Diusir dari istana raja. Jadi luar biasa ini pengaruhnya Absalom itu. Sangat berhasil mempengaruhi orang Israel untuk membela dia dan menjadikan dia raja dan mengucilkan atau melawan bapaknya sendiri. Tapi oleh pertolongan Tuhan tentunya ya, oleh perlindungan Tuhan tentunya ya, Absalom ternyata mati, dibunuh. Waktu Daud dengar bahwa musuhnya mati, seneng nggak? Mestinya kan kita seneng ya untuk musuh kita mati. Tapi waktu Daud dengar musuhnya yaitu Absalom anaknya sendiri itu mati, dia menangis. Bukan dia ketawa-ketawa, bukan dia sekarang bebas saya bisa naik tahta lagi. Tidak. Tapi Daud menangisi anak kesayangannya itu. Sebab Absalom itu anak kesayangan daripada Daud. Dan nanti kalau sudah baca ceritanya selanjutnya, setelah Daud mati dan Salomo naik tahta, untuk naik tahta itu kakak adik saling membunuh, saling berebut tahta itu. Jadi sungguh-sungguh terjadi ini. Pedang tidak akan menyingkir dari selamanya. Hukuman Allah ini terjadi ya. Jadi prinsip penting yang kita belajar.
pada waktu berdosa, pertama, bertobat. Tentunya lebih baik tidak berdosa ya. Tapi kalau berdosa, bertobat. Dan jangan membuat dosa-dosa lain lagi untuk menutupi dosanya. Jangan menutupi dosa. Udah bertobat, ngaku, minta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan yang murah hati itu akan mengampuni. Tapi jangan dosa ini ditutupin. Seperti yang dilakukan oleh Daud ini. Nah, Daud itu hanya sekali berbuat dosa yang gede ini ya. Yang banyak dan berkali-kali dilakukan raja-raja lain. Raja-raja lain melakukan itu juga. Raja Firaun, Eliezer, semuanya itu melakukan itu. Lihat cewek cantik, ambil aja, rampas saja. Suaminya kalau punya suami dibunuh. Tapi kenapa Daud sekali aja melakukan itu dengan Batseba? Bukan hak raja pada waktu itu ya. Kenapa dia menerima hukuman yang sangat berat? Yang lainnya tidak. Nah, ini khusus bagi saudara dan saya. Orang lain kok boleh korupsi ya? Kenapa saya nggak boleh? Orang lain kok boleh nipu ya? Kenapa saya nggak boleh ya? Orang lain kok boleh jahat ya? Saya kok nggak boleh? Orang lain kok boleh tendangin, tempelengin istri, KDRT, tendangin anak? Kenapa saya melakukan itu sekali aja kok saya dihukum sama Tuhan ya? Nah, ini jawabannya dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Bukan buat Anda. Ya. Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Ayat 5. Dan apakah kamu telah melupakan nasihat yang diberikan kepadamu sebagai anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan jangan merasa kecil hati ketika kamu ditegur. Sebab Tuhan, kata berikutnya apa? Teman-teman, sebab Tuhan Menghajar orang yang dikasihi. mengajar atau menghajar? Menghajar. Ada hanya ya. Bukan mengajar saja ya, tapi Tuhan menghajar orang yang dikasihnya. Justru saudara dan saya, kita orang kekasih Tuhan itu akan dihajar. Allah akan mencambuk orang yang diterimanya sebagai anak. Karena Allah justru cinta sama kita. Kita tidak akan dibiarkan. Allah cinta kepada Daud, tidak dibiarkan dia hidup dalam dosa, menutupi dosa, bergelimangan dalam dosa yang gede itu tidak dibolehkan. Allah akan menghajar orang yang dikasihnya. Ini bagi saudara dan saya ya. Kamu harus bertahan demi didikan itu. Karena itu berarti Allah sedang memperlakukanmu sebagai anak. Lagi pula anak macam apakah yang tidak pernah dididik oleh ayahnya? Kalau anak tetangga, kita didik nggak? Enggak. Itu kan anak punya papa sendiri. Saya nggak boleh tabok anaknya tetangga untuk menghajar dia. Nggak boleh. Tapi kalau anak saya, jadi kalau kita lagi dari mobil ya, kita lihat di parkiran mobil, banyak mobil. Ada kelompok anak-anak, 2-3 anak itu pada lari-lari sambil bawa paku. Dan mobil-mobil itu semua pintunya dicoretin sama paku-paku itu. Kita lihat itu gimana? Kita jengkel tapi kita hanya lus-lus hati aja ya. Itu kan anaknya orang lain itu. 3 anak itu lari-lari sambil coret-coret mobil orang lain, ya udah. Itu anak tetangga. Anaknya orang lain, saya nggak berhak tabok dia. Tapi tiba-tiba anak yang keempat, lari anak yang keempat. Anak keempat itu anak saudara. Coret-coret mobilnya orang lain juga. Apa yang kita lakukan? Kita turun dari mobil, kita panggil anak itu. Joni, sini. Kita tabok dia. Kamu kok berani? Kamu kok berani coret-coret mobilnya orang, merugikan orang lain luar biasa seperti itu ya. Kita tabok dia. Kenapa? Kenapa anaknya orang lain kita tidak tabok, anak kita tabok? Sebab kita cinta sama anak kita. Kita tidak mau anak kita itu besok masuk penjara, jadi preman, jadi penjahat besar, akhirnya masuk penjara seumur hidup. Kita tidak mau itu. Kalau anaknya orang lain ya udah, kita nggak berhak tabok dia. Nah, ini yang Allah lakukan kepada saudara dan saya. Kalau orang lain korupsi, ya udah dibiarin oleh Allah. Terus sebentar lagi dia masuk neraka kekal, akan menderita. Tapi kalau Anda yang korupsi, ditabok sama Allah. Kalau orang lain bohong, ya udah, paling-paling dia itu ya udah, dia curi HP-nya temannya, bohongin, pinjam HP-nya, enggak taunya dicuri, dijual, ya udah, paling-paling dia berantem sama temannya. Tapi kalau Anda dan saya
berani curi HP orang lain, kita ditabok sama Allah sendiri ya. Kenapa? Kenapa saudara-saudara? Karena kita anak. Karena dia cinta sama kita. Karena kita anak, dia cinta sama kita. Ini ya, ayat 5. Dan apakah kamu telah melupakan nasihat yang diberikan kepadamu sebagai anak? Hai anak, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan jangan merasa kecil hati ketika kamu ditegurnya. So, Tuhan menghajar orang yang dikasihnya dan mencambuk orang yang diterimanya sebagai anak. Kamu harus bertahan demi didikan itu. Karena itu berarti Allah sedang memperlakukanmu sebagai seorang anak. Lagi pula anak macam apakah yang tidak pernah dididik oleh ayahnya? Anaknya tetangga kita tidak didik. Anaknya orang lain kita tidak tabok. Tapi anak kita kalau jahat, nakal, kita harus tabok. Kita harus hajar. Ya, kamu tidak pernah menerima didikan yang seharusnya diterima oleh semua anak. Kamu adalah anak haram. Bukan anak sah. Ya, kita dianggap anak haram oleh Allah. Tentunya nggak mau ya. Selain itu kita memiliki ayah-ayah di dunia yang mendidik kita dan yang kita hormati. Jika demikian bukan kita harus lebih lagi menundukkan diri kepada Bapa atas segala roh dan atas hidup di Bapa di surga. Tentunya harus kita hormati dan tunduk lebih daripada bapak-bapak dunia ini. Ayat 10, sebab jika ayah kita yang ada di dunia ini menghajar kita, kembali menghajar ya pakai H ya, untuk waktu yang singkat berdasarkan cara yang mereka anggap paling baik. Bapak yang ada di surga menghajar kita. Kembali pakai H ya. Yuni pakai H ya, Yuni ya. Menghajar kita demi kebaikan kita. Bukan untuk celakanya kita. Tapi untuk kebaikan kita. Bapak yang di surga menghajar kita demi kebaikan kita sendiri. Sehingga kita memperoleh bagian dalam kekudusannya. Supaya kita jadi kudus ya. Semua didikan pada saat diberikan memang tidak menyenangkan dan menyakitkan. Jadi kalau saudara ditabok sama Allah itu sakit ya. Nggak enak ya. Dibikin bangkrut nggak enak ya. Dibikin pusing kepala 1 minggu nggak berhenti sakit pusingnya itu sakit ya. Dibikin sakit liver 1 bulan parah ya. Dibikin patah tulang sakit ya. Tapi itu didikan daripada Allah. Semua didikan pada saat diberikan memang tidak menyenangkan dan menyakitkan. Akan tetapi sesudah itu akan menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai sejahtera kepada mereka yang telah dilatih olehnya. Kalau kita sudah dilatih oleh Allah, kita hidup dalam kebenaran, maka kita akan menerima damai sejahtera. Dan itu untungnya dididik oleh Allah ya, dihajar oleh Allah ya. Nah, sekarang saya kasih kasus-kasus ya tentang hal menutupi dosa ini ya, supaya saudara bisa mengajarkan kepada jemaat secara real dan tidak membolehkan jemaat itu bukan saja berdosa. Tentunya kita tidak boleh berdosa ya. Tapi kalau sudah berdosa, minta ampun. Jangan menutupi dosa. Ini kasus pertama ini. Sepasang orang tua. Ini papa mama membawa putri mereka yang hamil di luar nikah kepada gembalanya. Pak, anak saya ini sama pacarnya kok sudah hamil ini Pak. Gimana nih? Belum nikah kok sudah hamil ini. Mereka butuh bimbingan dan bertanya apa yang sebaiknya dilakukan. Boleh nggak diaborsi Pak? Jadi kita mengatakan tidak. Aborsi itu membunuh. Walaupun ini anak haram. Yang haram adalah papa mamanya. Bukan anaknya yang haram. Anak yang di dalam kandungan mamanya itu, janin itu tidak haram. Yang haram itu papa mamanya yang berdosa. Boleh nggak diaborsi? Nggak boleh. Itu membunuh itu. Ini jelas ya. Tiba-tiba lagi pacaran kok tiba-tiba hamil. Tiba-tiba kok nggak menstruasi. Mulai khawatir. Cek ke dokter, iya memang ternyata positif hamil. Dan tambah lama tambah gede. Ini terjadi, ini banyak kasus ya. Terjadi hamil di luar nikah ini banyak ya. Dan banyak menyarankan aborsi aja. Supaya nggak ketahuan. Menutupi dosa itu kan dengan aborsi menutupi dosa ya. Udah berdosa, dosa perzinahan ditutupi dengan membunuh. Seperti Daud ini. Udah dosa perzinahan, mau ditutupi dengan membunuh. Jadi jangan sekali-kali aborsi ya. Nah, sang ayah, ini celakanya, atas anjuran pendetanya, ini pendeta yang salah sekali menganjurkan ini nanti jadi pelajaran bagi kita ya.
sang ayah atas anjuran pendeta memaksa si pemuda menikahi putri yang dihamilinya. Kok enak? Dibolehkan tidak bertanggung jawab. Paksa anak itu, pemuda itu paksa untuk nikahin anak bapak kalau begitu. Tetapi ternyata pemuda itu bukan orang Kristen. Jadi pendeta menganjurkan melanggar firman Allah, tidak boleh berpasangan dengan orang yang non-Kristen itu. Dan setelah dipaksa mereka masuk dalam pernikahan paksa itu, penderitaan putrinya dimulai. Ini luar biasa penderitaannya. Ini namanya nikah paksa ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya shotgun wedding. Shotgun itu apa? Shotgun ini namanya shotgun, bukan pistol ya. Ini senapan laras panjang, biasanya pelurunya itu tebal begitu ya, gede pelurunya ya. Kalau ditembakkan pelurunya itu pecah menjadi peluru-peluru kecil di dalamnya. Jadi burung, sekelompok burung lagi terbang di atas, ditambah itu dor begitu, pada jatuh mereka itu. Bukan oleh satu peluru, tapi oleh banyak peluru kecil-kecil itu. Ini shotgun wedding. Shotgun wedding itu apa? Artinya nikah paksa. Shotgun itu senapannya itu. Nah, saudara lihat ini, si cewek seneng nggak shotgun wedding? Dipaksa menikah sama pemuda yang menghamili dia? Tentunya tidak. Mana ada orang nikah paksa itu senang? Si cowok, si yang non Kristen dipaksa untuk nikah, kalau enggak masuk penjara lu. Di nikah paksa ya terpaksa nikah, ya udah, tapi nggak seneng. Dalam hatinya maki-maki ya. Ya saya nggak bisa apa-apa sekarang, tapi nanti awas ya, udah nikah ya, awas ya. Kamu bisa paksa saya untuk nikahin kamu. Papanya bisa paksa saya nikahin anaknya. Tapi saya nggak mau, sebetulnya nggak sayang sama dia, nggak cinta, itu kan lagi iseng aja, waktu dulu hubungan seks lagi iseng aja. Sekarang dipaksa nikah. Jadi si cewek nggak seneng, si cowok juga nggak seneng nikah paksa itu. Cewek ini gimana ini, masa suami saya disuruh nikah sama orang yang non Kristen itu. Tapi ini atas anjuran si pendeta itu. Kacau pendeta itu yang menganjurkan seperti ini. Namanya shotgun wedding ya, nikah paksa ya. Nah setelah itu apa yang terjadi? Istri diminta ayahnya bulat karena suaminya malas kerja. Ternyata sang suami yang non Kristen itu nggak mau kerja, malas saja kerja. Kalau butuh uang gimana? Kamu minta sama bapakmu. Papanya si istri itu ada uang itu. Tiap bulan suruh minta uang, minta uang. Awas kalau nggak minta uang, pukul ya, tabok ya. Suami sama sekali tidak menyayangi istri dan anaknya. Anak yang dilahirkan, bahkan menggunakan KDRT untuk memaksa. Awas, kamu berani nggak minta uang sama bapakmu bulan ini, tabokin. Minta 5 juta bulan ini. Buat papamu 5 juta itu sedikit. Kamu minta 5 juta, kalau nggak tonjok kamu ya. Nah, bukan saja jahat seperti itu sang suami. Yang kedua, setelah beberapa tahun nikah, suaminya mengambil istri kedua. Jadi suaminya kemudian, saya kan dipaksa nikahnya dulu. Sebetulnya saya nggak cinta. Jadi saya mau ambil istri kedua, mau apa dia? Bisa apa dia? Bisa apa papanya? Mertua bisa apa kalau saya ambil istri kedua? Apalagi kalau dia kan orang tidak Kristen, membolehkan punya istri 2, 3, 4. Nah yang konyolnya, si istri itu hamil lagi dengan anak kedua. Jadi dia sudah punya anak yang sudah mulai besar, mungkin 2, 3 tahun begitu. Tapi sekarang punya baby baru dengan suami yang bandel seperti itu juga. Dan yang lebih parah lagi, akhirnya ketiga, akhirnya suaminya menceraikan istrinya itu. Udah pergi sana. Saya sudah nggak mau, saya sudah nikah saya mau nikahin istri kedua ini. Saya mau ceraiin kamu. Ya, akhirnya diceraiin. Si istri pulang gimana? Ke rumah papanya, bawa apa? Bawa 2 anak kecil-kecil, satu masih baby, satu yang sudah beberapa tahun. Si istri balik pulang ke rumah bapaknya dengan kedua anak yang masih kecil, menyesali nasibnya. Celaka ya. Saya kok orangnya nasibnya buruk seperti ini, buruk seperti ini, buruk seperti ini. Penyebab buruk seperti itu apa? Itu bapak pendetanya itu yang salah mengajar. Salah menganjurkan paksa pemuda itu untuk nikahin anakmu. Itu nasihat yang parah sekali. Counseling yang parah. So, istrinya itu ternyata
udah di KDRT-in, dipukulin, minta uang. Suaminya punya istri kedua dan suaminya akhirnya menceraikan dia. Karena memang nggak sayang, nggak ada cinta itu waktu nikah. Karena nikah paksa ya, shotgun wedding itu ya. Sudah lihat ini? Istrinya digesperin, minta uang ini. Kalau enggak, pukul ini. Tonjokin ini sama mukanya babak belur, tendangin. Istrinya sedang minta ampun, 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 ampun. Tetap tempeleng. Bulan ini kamu belum minta uang sama papamu. Tonjok aja. Gimana? Menderita ini. Salahnya siapa ini? Salahnya pendeta ya. Pendeta yang kasih nasihat yang salah seperti itu ya. Jadi suaminya malas. Ini memang gambaran lucu ya. Anak yang masih kecil suruh vacuum cleaner, bapaknya hanya angkat kakinya aja. Bapaknya nggak mau kerja. Bapaknya enaknya minum kopi atau bawah itu, tengah bawah itu, bapaknya bubuk aja, tidur aja. Atau bawah kanan itu, bapaknya santai-santai aja. Mamanya yang hamil muda sudah punya anak yang beberapa tahun harus vacuum cleaner, harus bersihkan rumah. Suaminya bubuk aja. Nah kalau istrinya teriak-teriak itu ya, dengar itu ya, dengar, nyesel aku menerima kamu sebagai suami. Istrinya teriak-teriak seperti itu. Suaminya dengan begitu malah apa? Malah senang. Apa? Aku suka mendengarnya. Katakan sekali lagi, nyesel. Terima jadi suamimu, nyesel. Ayo kita pisah aja kalau gitu. Suami ada alasan untuk ceraiin istrinya. Malah senang malah dimaki-maki seperti ini ya. Karena memang suami yang parah ini. Tapi nikahnya kenapa? Kembali. Akibat daripada nasihat Bapak Pendeta yang konyol seperti itu ya. Nah, ini lihat. Anda yang cakep, yang masih muda-muda, cakep ya. Lihat ini. Kiri atas ya. Dulu gambarnya cakep begini ya. Mukanya masih mulus semuanya. Tapi sekarang dengan berjalannya waktu mukanya jadi keriput semua. Nggak ada. Anda Yuni, Desi, Vika yang sekarang masih mulus-mulus itu nanti akan jadi keriput juga. Nggak ada orang nggak akan keriput. Kita Yosua dan Daniel juga nggak akan mulus semua. Nanti jadi keriput juga. Nah suaminya kalau istrinya sudah keriput seperti ini, suaminya gimana? Tergoda sama cewek-cewek lain. Tergoda sama sekretaris ini. Sekretaris di kantor yang muda sekali, yang mukanya masih mulus. Jadi gambar kanan bawah ini walaupun tadinya itu mulus, cantik gitu, tapi dengan berjalannya waktu, sudah lihat gambar bawah tengah itu ya, jadi gemuk, jadi montok, nggak semenarik seperti dulu waktu masih muda, waktu masih langsing ya. Jadi Vika, Yuni, Desi, walaupun sekarang kelihatan masih muda karena masih langsing, nanti akan jadi mama-mama juga. Nanti lama-lama jadi oma-oma juga. Nggak bisa disangkal itu. Daniel, Yosua juga sekarang lagi muda, ganteng begitu ya. Nanti akan jadi dewasa. Nanti jadi seperti Papi Joe ini. Udah tua, jadi kakek-kakek ya. Seperti saya umur 76 sekarang ya. Jadi kakek-kakek juga nggak bisa tidak itu. Nggak bisa dilawan itu. Proses penuaan akan terjadi ya. Dan karena proses penuaan itu suaminya yang sengaja memang suaminya yang jahat itu, ini kesempatan untuk ceraiin. Kesempatan untuk cari istri kedua kan boleh. Menikah 2 kali, 3 kali, 4 kali kan boleh sama dia. Imannya membolehkan dia nikah sama 4 kali. Jadi kenapa saya nggak cari yang muda, yang cantik seperti ini? Buat apa sama istri yang sudah mulai keriput ya? Nah, akhirnya dia nikah dengan istri yang keduanya. Istrinya gimana? Nangis di rumah, nyesel itu, pegang cincinnya itu gimana? Lalu anak-anak yang lihat ini, setelah papanya nikah ulang, anak yang gede nangis, anak yang kecil ya masih bayi ya, nggak ngerti apa-apa ya. Tapi lihat ini, gambar kanan bawah ini. Papanya yang nyokong kehidupan anak perempuan yang diselingkuhi ini. Papanya kena serangan jantung,
papanya kena stroke, papanya jadi lumpuh karena dia sedih memikirkan nasib anaknya itu. Sedihnya karena apa? Anaknya kok menderita sekali, anak perempuan yang disayang kok menderita sekali ya. Tapi sebetulnya menderitanya itu karena apa? Karena konyolnya bawa pendeta ya. Jadi saudara jangan sekali-kali counseling yang konyol begitu ya. Dua orang yang tidak beriman atau menikah, memaksa menikah sama jemaat kita menikah dengan orang yang tidak beriman ya. Nanti akan menderita seperti ini ya. Ya gampang aja. Saya boleh nikah yang kedua, ketiga. Kenapa enggak ini? Ada cewek yang mau sama saya. Ya udah dia nikah aja. Nah istrinya di rumah yang nangis-nangis ya. Jadi solusi apa bagi keluarga itu kalau diminta? Pertama, sang putri yang sudah hamil itu harus bertobat dulu. Ngaku, Tuhan ampuni aku sudah berzina. Dan kalau dia sudah ngaku, Allah kita yang luar biasa itu setelah putri itu bertobat, 1 Yohanes 1 ayat 9, Allah akan mengampuni dan Allah akan menyucikan dia. Jadi putih bersih seperti salju lagi. Ini luar biasa doktrin pertobatan kita. Anak kita itu walaupun sudah hamil, tapi dia itu bertobat, ngakui perzinaannya, dosa perzinaannya, dia akan diampuni dan disucikan. Sesuai dengan janji Allah dalam Yesaya 1 ayat 18, ia akan jadi putih seperti salju di hadapan Allah. Putih bersih seperti salju. Jadi, ini, kalau seorang itu dengan tulus, ampuni aku Tuhan, aku sudah berdosa besar. Aku sudah berzina ini sama cowok yang sebetulnya nggak sayang, tapi karena iseng aja, akhirnya hubungan seks, kok jadi hamil, ngaku. Allah bukan Allah pendendam. Allah tidak akan menghukum kita untuk dosa-dosa masa lampau kita. Tidak. Kalau kita minta ampun, maka Allah seperti gambar kanan atas itu. Yesus Kristus menerima kita kembali. Kita lihat ini contohnya dalam Alkitab ya. Yohanes pasal 8 ya. Yesus Kristus menerima wanita yang kedapatan berzina yang mau dirajam sama orang-orang Israel pada waktu itu. Yesus Kristus menerima dia, mengampuni dia, tidak menghukum dia. Cuma Yesus Kristus tetap mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Jadi kalau kita minta ampun, diampuni sama Tuhan. Jangan khawatir ya. Ini doktrin pengampunan yang luar biasa kita ajarkan kepada jemaat kita. Marilah kita berperkara ini Yohanes Yesaya 1 ayat 18 ya, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kelmisi, berzina, bahkan kalau sudah melakukan aborsi, tapi kalau minta ampun akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih bersih seperti bulu domba. Yohanes 8 ayat 11, Yesus berkata, aku pun tidak akan menghukummu. Ini dia berkata kepada wanita yang kedapatan berzina itu, yang mau dirajam sama orang-orang Israel. Yesus Kristus pun mengampuni, aku tidak menghukummu. Pergilah. Dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Jadi, bukan saja diampuni, tapi tetap hati-hati ya. Jangan dosa lagi ya. Jangan berzina lagi ya. Nah, hanya Allah yang dapat mengubah jiwa yang ternoda dosa menjadi mahakarya yang indah, putih bersih seperti salju itu. Ini pengampunan daripada Allah. Yesus Kristus mengatakan, I forgive you. Dan waktu kita diampuni oleh Tuhan, kita menjadi free, bebas, I'm free. Bisa berteriak luar biasa, I'm free. Aku bebas sekarang dari dosa itu. Aku putih bersih seperti salju. Tuhan yang ngomong ini. Karena aku sudah minta ampun. Nah, sekarang gimana anaknya itu? Anaknya itu ya bersih nggak? Jangan. Itu nanti berdosa. Dilarang melakukan aborsi untuk menghindari pergunjingan. Kalau saya jadi pendetanya akan mengatakan, Pak, Bapak punya keluarga nggak di kota lain? Oh iya, saya punya adik. Adik perempuan saya itu sudah menikah, punya suami, dan tinggalnya di Surabaya. Bisa nggak putri Bapak ini dikirim ke Surabaya? Tinggal di kota lain dengan tantenya, dengan bibinya, sampai melahirkan. Jangan diaborsi ya Pak ya. Kepada si putri itu, putri jangan aborsi ya anakmu ini ya.
Kalau kamu malu, pindah aja ke Malang atau ke Surabaya, tinggal sama bibi di sana yang menyayangi kamu dan mau memelihara kamu sampai anak itu lahir, tapi jangan diaborsi. Nah, setelah itu, setelah anaknya lahir, ambil keputusan. Pertama, ini ada dua pilihan. Pertama, menjadi orang tua tunggal, single parent, tapi resikonya banyak ya. Menjadi orang tua tunggal itu resikonya banyak. Ibu ini tetap mengambil anak perempuannya, anaknya itu menjadi anaknya, tidak dibuang. Atau yang kedua, memberikan bayi tersebut untuk diadopsi. Banyak orang Kristen di gereja itu pengen punya anak. Atau ada beberapa yang mungkin nggak banyak ya. Dalam satu gereja mungkin ada 1-2 keluarga yang mandul, nggak punya anak, pengen punya anak. Kalau dia dikasih bayi, waduh senang sekali. Mereka dikasih bayi itu senang sekali. Jadi berikan bayi tersebut untuk diadopsi. Tapi cari papa mama yang baik ya. Keluarga yang baik ya. Jangan keluarga yang amburadul ya. Jangan jadi bapak yang parah, jadi mama yang parah, suka KDRT, banyak berantemnya. Jangan. Pilih keluarga yang baik. Serahkan. Kalau sudah serahkan, let go. Lepaskan. Lihat tangan saya, let go. Lepaskan ya. Jangan pegang lagi. Jangan ambil lagi. Udah. Kamu kembali ke Jakarta, kamu kembali sekolahnya, selesaiin SMA-mu. Udah. Lupakan anak yang udah diadopsi sama keluarga yang menyayangi bayi itu di Surabaya. Tetap doakan boleh. Doakan anak itu. Tapi lama-lama setelah beberapa tahun mungkin sudah lupa doanya juga. Anak itu sudah dipelihara dengan baik oleh keluarga yang mengadopsinya. Jadi pilihan ya. 2 pilihan. Pertama bisa menjadi single parent. Tapi itu berat risikonya ya. Laku nggak kalau single parent untuk orang yang mau menikahi dia? Mungkin ada yang mau menikahi dia, tapi banyak yang mencibir dia. Ini istri bandel ini. Punya anak, nggak punya suami ini. Nah itu resikonya jadi orang tua tunggal ya, single parent ya. Tapi anak itu tidak dibunuh, tidak diaborsi ya. Jangan ya, anak itu tetap dilahirkan. Ini adalah nyawa ciptaan Tuhan. Nah, sekarang kalau itu kasus pertama sudah selesai ya. Jadi mestinya Bapak Pendeta itu mengajarkan, oke, Putri, kalau kamu sekarang misalkan kelas 3 SMA, kamu nggak boleh sekolah lagi karena hamilnya tambah lama tambah besar. Oke, berhenti sekolah. Saya tanya sama bapaknya, punya keluarga nggak di Surabaya? Punya, kirim Putri itu untuk tinggal sama tantenya di Surabaya. Sampai selesai 9 bulan, lahir bayinya itu, terus ambil keputusan. Mungkin papanya atau opanya, opa daripada bayi ini mau ambil anaknya itu sendiri ya nggak apa-apa. Atau mamanya boleh, tapi jadi single parent yang berat itu, atau diadopsi, berikan kepada anggota jemaat di Surabaya yang membutuhkan anak. Banyak keluarga-keluarga yang ingin punya anak tapi mandul ya. Jadi selesai. Dia sudah minta ampun, sudah diampuni oleh Allah, dan anaknya sudah dipelihara yang baik. Putri ini pulang kembali ke Jakarta, teruskan SMA-nya sampai selesai, nanti teruskan ke perguruan tinggi, dia tetap bisa jadi wanita karir, nanti jadi istri yang baik. Nah, selesai ya. Tapi tidak parah seperti nasihat Bapak Pendeta tadi itu ya. Paksa pemuda yang non-Kristen menikah sama dia. Tidak bisa itu. Nah, sekarang kita lihat kasus yang kedua tentang menutupi dosa ini. Seorang pemuda yang telah menghamili seorang gadis datang kepada seorang konselor untuk meminta pembinaan apa yang harus dilakukan. Pak, saya lagi iseng ini, saya hubungan seks sama cewek ini, ternyata dia hamil ya. Sekali aja hubungan seks kok hamil ya. Gimana ya Pak? Apa yang harus saya lakukan? Ya, tiba-tiba si teman ceweknya mengatakan, saya sudah 2 bulan nggak menstruasi nih, gimana ini? Wah, panik ini. Sang cowok itu panik. Ternyata setelah dicek ke dokter,
ke klinik, memang benar. Ceweknya ini, cewek isengnya ini ternyata hamil. Hamil ditinggal, kasihan deh Pak. Ya, kita tidak anjurkan dia itu tinggalkan cewek yang sudah dihamilinya. Itu kita tidak bertanggung jawab, itu menutupi dosa lagi itu. Harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Ya, harus bertanggung jawab. Orang Kristen harus bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Lalu apa yang harus dilakukan pemuda itu? Pertama, dia harus bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku sudah berzina ini. Yang kedua, boleh enggak janinnya diaborsi? Kembali jawabannya no. Tidak boleh diaborsi. Itu ciptaan Tuhan. Nanti membunuh itu. Kemudian ketiga, ini tanyakan. Kamu mencintai wanita tersebut enggak? Kalau cinta, apakah wanita itu seiman? Sama-sama orang Kristen enggak? Kalau ingin menikahi ya boleh. Tapi kalau enggak ingin menikahi, jangan dipaksa. Apakah pemuda itu benar ingin menikahnya? Jika jawabannya tidak, jangan dipaksa. Walaupun sama-sama Kristen ya. Enggak toh Pak, saya sebetulnya enggak cinta sama dia. Tapi karena iseng aja waktu itu. Sebetulnya ada rasa malu juga. Sebab dia itu orang yang bodoh. Pak, saya enggak cinta sama dia. Oke, tapi kamu harus bertanggung jawab. Anak yang dilahirkan itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya daripada si pemuda ini. Jangan enak-enak bikin anak, tapi serahkan kepada si mamanya. Papanya ketawa-ketawa, haha, cari cewek lain. Nggak bisa. Anak itu menjadi tanggung jawab daripada papanya juga. Walaupun papa dan mama itu tidak menikah. Nah lihat tuh, tanggung jawab itu artinya apa? Waktu lahir harus dibiayai. Waktu balita itu harus dibiayai terus. Waktu masuk SD ini harus dibiayai terus. Ini saat ini jadi SD ya. Lalu SD, SMP terus sampai nanti menjadi SMA harus dibiayai terus itu. Mahal enggak? Mahal. Jadi ini pemeliharaan sekolah. Pemeliharaan harus dibiayai. Kalau sakit harus dibiayai. Kalau sekolah harus dibiayai uang sekolahnya. Sampai perguruan tinggi, ya kalau perlu sampai perguruan tinggi. Sampai jadi besar, sampai jadi dewasa, sampai jadi mandiri itu. Nah kalau papanya itu orang kaya gimana? Anaknya perlu jadi ahli waris enggak? Harus. Walaupun ini anak yang tidak dipelihara sendiri, dipelihara oleh mamanya. Tapi anak itu punya hak ahli waris. Karena dia sungguh-sungguh anak daripada bapaknya. Walaupun bapak dan mamanya tidak menikah. Nah, lihat itu. Nah, kamu gimana kalau dia jadi agama lain? Ya terserah mamanya itu kalau nggak Kristen ya akan diajarin jadi Muslim begitu. Tapi kamu yang tanam benih di situ, kamu harus bertanggung jawab, kamu harus pelihara, kamu yang bikin hamil harus pelihara sampai dewasa. Walaupun dia nanti jadi pakai jilbab seperti itu ya. Nah nanti kalau saya mau nikah gimana? Saya harus cerita nggak bahwa saya sudah punya anak yang sudah gede? Harus cerita. Nggak bisa bohongin calon istrimu yang baru, yang orang Kristen ini. Nggak bisa. Nah, akibatnya kan nanti saya dia nggak mau nikah sama saya. Ya itu risikonya nggak mau nikah sama kamu karena kamu memang jahat, karena kamu berdosa dan kamu punya tanggung jawab, beban berat itu harus piara anak itu sampai dewasa. Calon istri harus tahu, nggak enak nanti sudah nikah sama kamu tiba-tiba kamu harus kirim 1 juta daripada gaji tiap bulan ke Jogja begitu untuk piara anak yang lagi sekolah di sana. Harus. Jadi calon istri tidak boleh dibohongin ya. Saya sebagai kaunselor kalau menikahkan orang saya harus tegas dalam hal ini ya. Ada anak-anak yang harus dipiara di luar sana enggak? Di Jogja, di Solo, di Surabaya. Kalau ada harus tetap dibiayai itu. Dan harus diberitahu sama calon istrinya. Ya, calon istri saya nggak mau sama saya, ya itu risikonya. Karena kamu memang jahat. Risikonya dia putusin kamu. Ya udah risiko. Tapi harus diberitahu. Nggak boleh dibohongin. Calon istri tidak boleh dibohongin. Enggak, saya masih single, saya masih jomblo, saya nggak pernah hubungan seks. Nggak bisa dibohongin seperti itu ya. Nah, kasus ketiga. Ini bukan hamil,
Dan di kasus ketiga, si cowok ini datang kepada gembalanya, mengatakan, Pak, saya sudah hubungan seks, tapi banyak wanita itu tidak hamil. Tapi dia kan sekarang sudah nggak perawan. Tadinya masih perawan. Sebelum sama saya masih perawan. Tapi sekarang kok sudah nggak perawan lagi. Gara-gara saya. Tanggung jawab saya apa, Pak? Nah, tanggung jawabnya dia harus menghadap kepada orang tuanya si cewek. Ngaku dosanya sudah hubungan sama si cewek, ngaku dia yang menyebabkan anaknya bapak ibu ini sekarang sudah nggak perawan lagi, itu tingkah lakunya dia. Harus dipertanggungjawab di hadapan orang tuanya. Akibatnya apa kalau dipertanggungjawabkan itu? Nah, kalau orang tuanya minta ganti rugi gimana? Ya kamu harus bayar. Kamu memang sudah merugikan anaknya itu. Tadinya perawan jadi tidak perawan. Kamu harus ganti rugi. Minta ganti rugi berapa ini orang tuanya? Minta 20 juta. Kamu ada enggak 20 juta? Enggak ada, Pak. Ya udah cicil. Gajimu berapa tiap bulannya? Tiap bulan saya coba 2 juta. Ya kamu cicil 1 juta tiap bulan sampai 20 bulan. Ya rugi dong, Pak. Ya memang rugi, itu dosamu. Itu akibat dosamu. Makanya firman Allah mengatakan jangan berdosa. Jangan berdosa. Dan kalau sudah berdosa, jangan tutupi dosanya. Nah, untungnya Pak, orang tuanya nggak minta duit. Tapi orang tuanya mau berbuat apa? Ya mau laporkan saya ke polisi. Jadi kamu siapkan diri masuk penjara. Itu memang tanggung jawabmu. Kamu sudah menyebabkan anaknya tidak lagi jadi perawan, ya kamu harus siapkan diri masuk penjara. Masuk penjara berapa bulan? 3 bulan? 6 bulan? Setengah tahun? Ya siap masuk penjara 6 bulan ya. Yosua, Daniel, bikin orang sudah nggak perawan, bayar harganya ya. Kalau perlu masuk penjara ya. Nah, untung Pak, papanya nggak minta duit, papanya nggak mau penjarakan saya, cuma abang-abangnya Pak. Abang-abangnya kok ganas-ganas itu. Abang-abangnya mau keroyok saya Pak. Ya memang kamu jahat terhadap adik perempuannya. Jadi kalau saya mau ditonjokin gimana? Ya kamu siapkan diri untuk ditonjokin sampai babak belur ya. Kalau pakai kacamata gimana? Lepas kacamatanya di rumah supaya enak orang nonjokin kamu. Abang-abangnya enak tonjokin kamu. Jadi tinggalkan kacamatamu di rumah. Siapkan diri untuk dihajar babak belur oleh abang-abangnya, oleh kakak-kakak perempuannya atau ipar saudara-saudara ganas-ganas itu. Karena kamu sudah berdosa, sudah merugikan orang besar. Nah, makanya firman Allah mengatakan ini, anak-anakku, aku menuliskan hal-hal ini kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa ya. Jangan ya. Jangan enak-enak, laki-laki enak. Waduh, kalau saya sudah hubungan seks, lalu putus, asik. Siul-siul, ketawa-ketawa, nggak ada kasih. Enggak. Kalau berdosa di hadapan Allah. Jadi jangan buat dosa. Dan harganya mahal. Bagi orang Kristen harus bertanggung jawab. Ya, hanya hubungan seks sekali, bayarnya 20 tahun itu kalau anaknya harus masuk perguruan tinggi dan segala. Iya, itu tanggung jawabmu. Kalau saya ngomong seperti anak-anak seminari di Petamburan ketawa ngakak, asik ini, rasain enaknya coba 15 menit, setengah jam, bayarnya 20 tahun, 25 tahun. Kalau di Indonesia kan bayarnya sampai 25 tahun sampai anak kita bisa mandiri ya. Rasain. Jadi jangan gampang-gampang berbuat dosa ya. Jangan berbuat dosa. Namun, nah, kalau ada yang sudah berbuat dosa, jika ada yang berbuat dosa, kita mempunyai pembela di hadapan Bapa, yaitu Kristus Yesus yang benar itu. Jika kita mengaku dosa kita, jadi jangan ditutupin ya, justru harus mengaku dosa kita. Maka ia adalah Tuhan kita, adalah setia dan adil untuk mengampuni dosa-dosa kita dan untuk membersihkan kita, menyucikan kita dari semua kejahatan. Itu luar biasanya Allah ya. Jadi ingat pelajaran pada hari ini ya, saudara-saudara ya, ajarkan kepada jemaat ya, jangan menutupi dosa ya. Kalau ada dosa,
sesuai dengan ayat-ayat ini, jangan berbuat dosa, tapi kalau ada dosa, minta ampun, mengakui dosa. Dan Tuhan akan mengampuni, menyelesaikan itu. Amin, saudara-saudara. Amin, Amin. teman-teman. Amin. Oke, silakan Daniel. Daniel, silakan tutup dalam doa ya, Daniel ya. Baiklah, mari kita satu doa. Kembali ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat pelajaran pagi hari ini Tuhan. Kami bisa belajar dari hamba-Mu Tuhan.